Halo semuanya, jadi di video kali ini saya, Intan Mei Setianingrum, NRP 023119400045, akan membuat rangkaian countdown bilangan prima. Nah, di sini perlu kalian tahu bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan satu. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian countdown atau penghitung mundur bilangan prima 4 bit sehingga angka yang terakhir keluar, paling besar keluar, yaitu angka 13. Bilangan prima kan terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, mengapa di sini angka 11-nya keluarnya B dan angka 13-nya keluarnya D? Karena setelah angka 9 akan muncul huruf-huruf. Setelah 9 kan 10. Nah, 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, dan 13 itu D. Terus. Nah, langkah pertamanya yaitu kita membuat tabel yang ini isinya bilangan desimal dari output yang kita inginkan, yaitu 13, 11, 7, 5, 3, 2, kembali lagi ke 13. Nah, di samping bilangan desimal ini ada HID, HIC, HIP, dan HIA. Nah, di sini isinya adalah bilangan binar yang kita inginkan outputnya. Nah, bilangan binar dari desimal ini, misalnya saja angka 2 ya. Angka 2 ini bilangan binarnya adalah 0, 1. Sedangkan bilangan binar dari 3 yaitu 1, 1. Karena hanya 2 digit yang kita pakai, ini digit ketiga dan keempatnya kita kasih 0 saja. Nah, lalu di samping sini ada JD, KD, JC, KC, JB, KB, dan JA, KA. Mengapa bisa X0, X1, X0, dan seterusnya? Nah, ini kita ada ketentuan. Ketentuannya, kita perkecil dulu. Ketentuannya kan kalau 0 ketemu 0 menjadi 0X. Kalau 0 ketemu 1 menjadi 1X. Kalau 1 ketemu 0 menjadi X1. Dan 1 ketemu 1 menjadi X0. Bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat dari sini. Ini kan D kan ya? D nanti akan masukkan ke kolom D. 1 ketemu 1. Tadi kan X0 ya. X0. Nah, gitu ya. Jadi atas bawah terus kita tulisnya nyamping gini. 1, 0. Menjadi X1. Lagi. 0 ketemu 0 menjadi 0X. Salah. X. Nah, ini lagi 0 ketemu 0 lagi, sama seperti tadi, 0X. Dan yang paling akhir 0 ketemu 1 jadi 1X. Nah, kita sudah memperoleh nilai JD dan KD. Begitu pula yang JC, KC, JB, KB, JA, KA. Kalau JC, KC kita pakai yang nilai di HIC-nya. 1, 0 jadi X1. 1, 1 jadi 1X dan seterusnya sampai kita ketemu nilai JA, KA. Nah, setelah itu kita mempunyai ketentuan lagi nih. Nah, kita buat tabel 4 ke samping, 4 ke bawah. Nah, ini ketentuannya 0, 2, 3, 1, 8, 10, 11, 9, 12, 14, 15, 13, 4, 6, 7, 5. Ini untuk 4 bit. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Jadi, di sini kita membuat banyak tabel. Nah, tabelnya ini ada, mulai bawah ya, JAKA, JBKB, JCKC, JDKD. Ini seperti tabel yang sebelah sini tadi. Nah, ini kita buat tabel di sebelah kanan. Nah, dengan ketentuan seperti ini. Untuk JD, kita lihat JD, oh ya, ini di masing-masing tabel. Ini JD kan ya, ini ada A aksen, B aksen, A aksen B, AB, dan A, B aksen. Ini sama ya teman-teman untuk semuanya ini. Nah, samakan terus yang ke bawahnya C aksen, D aksen, C aksen D, CD, dan CD aksen. Nah,
setelah itu, ini kenapa A, B, C, D? Karena kita 4 bit ya. Kalau 3 bit biasanya cuma sampai C. Oh ya, kalau misalnya ada yang kurang tepat, saya mohon maaf ya, karena di sini saya juga masih belajar. Nah, di sini, setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan tadi dan kita sudah mendapatkan tabel C sama K, maka kita akan membuat tabel yang ini. Kita pertama melihat JD ya, teman-teman. Ini karena JD. Nah, ini kita lihat di sini 0 ya. 0 kan tadi kita outputnya ada apa enggak 0? Oh, tidak ada 0. Berarti kita silang saja karena enggak ada 0. Nah, kita silang aja. Terus yang 2, kita outputnya kan ada 2 juga kan. Nah, ini 2. Terus itu kan tabel JD. Ini 1. Tuh, JD-nya 1. Punyanya 2, JD-nya itu 1. Nah, ini kan tempatnya 2 kan ya tuh, sama tuh. Diisi 1. Terus yang 3, tempatnya 3 kan di sini kan ya teman-teman. Nah, tempatnya 3 itu di JD itu ada 0. Berarti kita tulis di sini, kan tempatnya 3 kan ya, 0. Nah, bentar. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita ya teman-teman. Kalau mau cari tahu kenapa ketentuannya seperti ini, bisa cari aja. Nah, sudah. Begitupun yang 1 kan kita nggak ada outputnya kan ya, nggak perlu 1 outputnya karena bilangan prima. Nah, ini kita silang aja. Pokoknya yang nggak ada di desimal ini, kita silang aja. Nah, ini misalkan 15 ya tuh disilang. 14 kan disilang juga. 12 juga disilang, 8 juga disilang. Tapi yang 7 sama 5 kan 0, 0 tuh. 0, 0. Kita lihat JD. Bentar. 7 sama 5 ya, ini kan 7 sama 5. Jadinya apakah 0? Oh iya, betul sekali. Jadinya 0. Nah, udah paham kan sampai sini? Nah, seterusnya untuk tabel KD, JC, KC, JB, KB, dan JA, KA. Nah, ini kalau JC kita lihatnya tabel yang tadi yang JC ya, jangan lihat yang KD ataupun JB. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkan tabel masing-masing tabel ini. Bagaimana cara mengelompokkannya? Cara mengelompokkannya yaitu terdiri dari 4. Nah, misalnya 4 gini boleh. Atau gini boleh. Atau bisa juga 8. Kelipatan 2. Nah, asalkan kita tidak mencakup 0. Nah, di sini kan ada 0. 0 itu nggak boleh dikelompokkan. Jadi yang boleh dikelompokkan hanya 1 sama X. Misalnya aja gini deh. Ini. Kenapa nggak gini? Soalnya ini ada 0-nya. Kenapa nggak gini juga? Ini soalnya ada 0-nya. Terus mengapa nggak gini? Soalnya ada 0-nya juga. Nah, jadi yang kita kelompokkan itu ini sama ini. Nah, setelah itu kan habis dikelompokkan kan ya? Oh iya, biar mudah ini ada contoh lagi yang CC. CC ini mengapa ngelompokinnya nggak gini? Soalnya ada 0-nya. Terus kenapa nggak gini? Soalnya ada 0-nya. Kenapa nggak gini? Soalnya nggak ada satunya. Jadi minimal tuh harus ada satunya di dalamnya. Nah, jadi kelompokinnya ini seperti ini. Ada 8 kan? Gak apa-apa 8. Ini juga ada 8 juga kan? Nah, gak apa-apa kayak gini. Terus misalnya lagi di KD. Di KD ini kenapa kita nggak gini? Oh, salah. Bentar. Kenapa kita nggak gini ngelompokinnya? Ini karena ada 0-nya. Kenapa nggak gini? Karena ada 0-nya. Kenapa nggak gini? Karena nggak ada satunya. Nah, gitu ya teman-teman. Kenapa nggak gini? Karena ini ada X-nya juga, jadi sekalian diikutkan. Nah, ini jadinya tadi ini, oh salah. Ini, salah. Tuh. Ini sama ini. Dah.
Begitupun untuk KC sampai KA ya teman-teman. Pokoknya minimal pengelompokannya harus ada satunya dan tidak boleh ada nolnya. Nah, setelah kita mendapatkan pengelompokan ini, maka kita akan membuat rumus dari pengelompokan tadi. Mengapa rumusnya bisa seperti ini? Nah, kita bahas ke pengelompokan yang tadi. Kita bahas yang JD dulu ya teman-teman. Nah, ini kan ada hijau sama biru nih. Kita bahas yang hijau dulu aja. Nah, di hijau ini kan punyanya A aksen, B aksen, dan A aksen B, serta C aksen, D aksen, dan C aksen D. Nah, di sini kita cari yang sama dari kedua ini. Ini kan mencakup ini kan. Kita cari yang sama dari kedua ini. A aksen, B aksen, dan A aksen B. Yang sama apa? Yang sama kan A aksennya. Nah, kita inget-inget ya. Yang sama itu A aksen. Nah, terus yang ini. Yang sama yang apanya? C aksen, D aksen, dan C aksen D. Yang sama kan C aksennya. Berarti A aksen yang tadi sama dikali C aksen. Apakah benar? Ini untuk yang hijau dulu ya teman-teman, yang biru habis ini. Oh, ternyata benar. Ini ada A aksen dan C aksen. Terus yang biru ini kan ada A aksen B dan ini nggak ada, cuma satu baris, satu kolom aja nih yang dipakai. Jadi kita hanya lihat ininya aja. Jadi ini A aksen B ditambah A aksen B, A aksen C aksen ditambah A aksen B. Oh, benar ternyata. Jadi seperti itu cara mencari rumusnya. Nah, biar kita lebih memahami, kita akan membahas juga yang KD ya teman-teman. Ini tabel KD. Nah, di sini ada biru sama hijau lagi nih. Yang biru itu ini sampai sini. Nah, yang biru ini kan empat-empatnya dicakup semua kan. Jadi kita nggak usah nulis. Terus kita lihat yang ini. Ini kan ada C aksen, D aksen, sama C aksen, D. Nah, yang sama ini antara dua ini kan C aksennya. Jadi kita tulis C di belakang sini. Ini yang baru yang biru ya teman-teman. Kalau yang hijau kan ini 4 ke bawah semua kan. Ke bawah semua kan. Jadi ini nggak usah ditulis nih. Yang 4-4-nya ini. Terus kita lihat yang sama antara A aksen B atau A sama B. Nah, ini yang sama itu kan yang B-nya kan, ya kan? Kita tulis B aja. Jadi B plus C. Jadi di sini pengelompokan biru sama hijau nanti ini di plus ya, teman-teman. Nah, kalau yang tadi kan yang JD kan ya. Yang JD tadi kan ini 2, terus ininya 1 kan ya. Jadi masing-masing kan ada A aksen C plus A aksen B. Kenapa ini dikali? Karena ini sama-sama hijau atau birunya. Terus ditambah karena ini antara hijau sama biru. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, kita bisa membuat rangkaiannya di Proteus nih. Nah, untuk memulai Proteus, kita harus memasukkan new project. Bentar, ini save dulu. Nah, kita new project ya teman-teman. Namanya ini bebas terserah kalian, tapi di sini saya akan mencoba nama pelatihan. Nah, ini nyimpennya di sini, ini new project. Next, default aja. Next lagi. Ini do not create a PCB layout. Nah, ini no firmware project. Nah, ini next lagi. Nah, ini ya kalau udah gini kita finish. Nah, jadi deh lembarnya. Ini baru lembar ya teman-teman. Nah, kita belum masuk ke yang tadi. Dari bahan-bahan yang diperlukan yaitu tadi 7 set BCD. Nah, ini bebas ya mau pakai warna apa. Ini saya pakai warna merah aja. Lalu gerbang N, kita ketik aja N. Nah, ini udah muncul, kita oke aja. Sampai seterusnya. Nah, jadi kita memerlukan ada 7 sec, ada gerbang N, ada clock, CKF, logic probe, dan gerbang OR. Nah, setelah itu kita pencet CKFF, terus kita enter. Kita kan tadi ada
4 ya, A, B, C, D ya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4, kita rename dulu. Jadi A, B, C, dan D. Ini kita akan belajar memasukkan rumus yang kita dapat tadi di Excel ke ini, ke rangkaian Proteusnya ya. Setiap JKFF ini tadi, ini kan ada tulisan CLK. Nah, CLK nanti ini kita akan sambungkan ke clock. Jadi clocknya terus ini ya. Nah, ini kita sambungin ke masing-masing clock dari JKFF ini tadi. Ada 4 JKFF, jadi kita ada 4 yang nyambung ke clock. Nah, terus kita lihat di tabel yang tadi, rumusnya, misal kita ambil contoh nih ya. Kita ambil contoh JC, A aksen plus D. Nah, A aksen plus D. Nah, setelah kita tahu rumus tadi A aksen plus D itu untuk JC, tadi kan nggak ada perkalian ya, A aksen plus D, berarti kita pakai gerbang OR. Nah, kita pakai gerbang OR, kita dekatkan ke sini aja, bebas sih penempatannya. Nah, tadi kan untuk JC, ini JC ya, outputnya kita sambungin ke JC aja. Nah, tadi JC yang membentuk JC itu A aksen plus D, oke. A aksen plus D. Ini A aksen tuh yang ini yang ada seretnya di atasnya nih. Ini kan A, ini anggap aja A aksen, ini A. A aksen plus D. A aksen kita sambungin ke salah satu kaki dari gerbang OR plus D. D itu, nah ini kita salah satu kakinya kita sambungin ke D. Nah, ini sama ya, pokoknya yang nggak ada setnya di atas ini nggak pakai aksen. Ini C aksen, ini D aksen. Nah, sudah. Ini untuk yang tanpa perkalian, jadi pakai gerbang OR. Kalau yang ada perkaliannya pakai gerbang N. Nah, kita ambil contoh lagi. Ini yang rumus JC udah kelar nih ya. JC udah kelar, udah. Terus kita contoh JD deh, misalnya JD ya. Ini A aksen plus A aksen C aksen plus A aksen B. Kita yang perkalian dulu, jadi pakai gerbang N ya. Gerbang N, kita klik, kita ke JD. Nah, kita dekatkan sini aja nggak apa-apa. JD ini, oh jangan dulu. Ini kan ada plus-plusan juga kan ya, ada pertambahan juga. Jadi JD-nya A aksen plus C aksen. Salah. A aksen tuh di sini. C aksennya di sini. Nah, ini A aksen kali C aksen. Ini A aksen plus B, kita buat yang perkalian dulu ya pokoknya. A aksen apa tadi lupa. A aksen plus B. A aksen lagi. Kita sambungin. Plus B. Nah. Ini. Nah, ini nanti keluaran dari gerbang N. Kita OR-kan. Soalnya kan ditambah nih. Nah, kita OR-kan. Nah, ini dimasukkan ke salah satu kaki. Ini dimasukkan ke salah satu kaki. Nah, ini teman-teman caranya untuk memasukkan rumus dari Excel tadi ke sini. Nah, ini berlaku untuk semua rumus ya. Ini kan berdua nih yang kita coba, yaitu JD sama apa tadi? Sama JC kalau nggak salah. Nah, setelah kita sudah membuat rangkaian di tiap rumusnya, kita menuju ke 7 set. Nah, di sini 7 segmennya kan ada 4 kaki nih. 4 kaki, masing-masing kaki kita sambungin ke D atau C atau B atau A. Nah, ini masing-masing satu nih, kan ada 4. Jadi A, B, C, D masing-masing. Ini kan nyambung nih. Nih, satu, nyambung kan tuh.
Terus pada alirannya kita tambahkan logic probe untuk melihat ini nanti kalau di run akan muncul 1 atau 0-nya. Nah, sudah, setelah itu rangkaian kita jadi. Kita run ya, teman-teman. Ini ada error, biasanya karena clock-nya nggak baru, kita bikin baru lagi. Nah, ini kita hapus, kita masukin clock baru. Biasanya gitu, jadi jangan panik ya teman-teman. Ini kita tinggal bikin clock-nya aja kok. Ini kita run. Nah, udah nyala. D, B, 7, 5, 3, dan 2. Kembali lagi ke D. Nah, ini logic probe-nya berubah jadi 1 sama 0. Ini sesuai binernya angka yang keluar ini ya, teman-teman. Sudah selesai. Sekian video dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.